Hai, hehe, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu teret-teret mengenal sebuah indikator. Nah, kemarin kalian kecewa ya melihat indikator ya, karena memang nggak ada itunya ya, nggak ada indikator sama sekali ya yang aku jelasin. Ya memang dari pembukaan indikator sih sebenarnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang indikator. Satu indikator. Kita akan membahas tentang kategori tren dulu. Indikator sebuah tren dulu. Oke? Satu indikator saja untuk video kali ini. Tapi aku pilih yang mungkin sering-sering dilakukan oleh trader yaitu Bollinger Band. Oke. Bollinger Band di tren indikator. Masukin default saja. Warnanya terserah. Tipenya close. Oke. Aku jelasin dulu apa sih maksud dari periode periode 20 atau periode 20 atau kenapa kok 20? Periode 20 adalah kita menghitung Bollinger Band. Bollinger Band menghitung 20 candle ke belakang. Akan ditampilin ke titik demi titik sampai terbentuknya garis. Nah, oke, kita lihat. Tes. Oke. Nah, ini titik yang terakhir ini, titik yang terakhir paling depan, titik terakhir paling depan ini ya, itu adalah perhitungan 20 candle ke belakang. Terbentuklah sebuah titik depan. Nah, garis ini, garis tengah ini ada titik demi titik, titik demi titik, dan garis bawah dan garis atas itu titik demi titik, 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 20 candle di belakang. Itu adalah namanya periode. Kalau semuanya kita 50, berarti 50 candle ke belakang. Oke? Kayak gitu. Tapi kita default dulu, kita belajar dari default dulu. Kalau masalah periode nanti kalian bisa atur sendiri. Karena memang diharuskan 20. Kenapa kok 20? Alasannya. Alasannya kenapa kok default dari MetaTrader 4 itu adalah 20? Alasannya adalah dalam satu bulan itu adalah 20 hari kerja di forex. Senin sampai hari Jumat. Ya kan? Kalau satu bulan berarti 20. Dan biasanya orang-orang yang trading di sana, di luar sana, dan modal-modal besar itu menggunakan daily. Makanya kenapa kok 20? Karena dia menghitung satu bulan itu pergerakannya gimana. Itu kenapa alasannya kok 20. Sorry, kena hapus. Tapi sebenarnya bisa digunakan di TF lebih kecil. Tapi lebih baiknya di minimal H1 ya. Karena lebih nggak random. Nah, lanjut ke deviasi. Deviasi itu apa? Kalau dalam ilmu statistika itu adalah apa ya? Bisa dikatakan ya deviasi. Kalian pasti kalau yang kuliah di matematika dan pernah mengenal matematika atau belajar matematika dulu yang rajin dan nggak bolos-bolos tentang matematika, pasti mengenal tentang deviasi. Nah, deviasi ini adalah batasan atas dan batasan bawah. Ada deviasi banyak banget, ada 4, ada 5, ada 1, ada macam-macam, tapi kita menggunakan dua saja. Deviasi 2. Nah, di situ ada batasan atas, batasan bawah. Bukan berarti ketika menyentuh batasan atas atau menyentuh batasan bawah itu akan berbalik arah. Bukan. Deviasi itu melihat tentang batasan itu sudah mulai kuat ditembus atau tidak. Karena kalau dalam Fibonacci, batasan atas atau batasan bawah itu menggambarkan bahwa tren itu sedang kemana atau tren itu kuatnya kemana. Kalau semuanya deviasi atasnya tertembus atau didorong oleh candlestick, maka deviasi ini menandakan bahwa trennya sedang mengalami, kalau semuanya deviasi yang bawah atau ya deviasi bawah tertembus maka atau terdorong, itu berarti menandakan bahwa kekuatan tren untuk turun itu sangat kuat. Tetapi ketika deviasi atas yang kedorong, maka kekuatan tren itu sangat tinggi untuk naik kayak gitu. Kalau ke bawah kedorong berarti tren itu ke bawah untuk turun. Kalau kedorong ke atas berarti tren sedang naik. Dorong ke bawah berarti tren sedang turun, naik, turun, naik, turun. Oke, paham? Pasti paham. Hanya sekedar seperti itu saja. Dengan mata visual kita bisa tahu. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjutnya,
Bollinger Band itu gimana? Kita lihat di sini ada perkembangan dan penguncupan sebuah Bollinger, ya. Dia berkembang, mengembang, dia menguncup atau menyempit, ya. Dia mengembang lagi. Oke. Nah, itu ada ciri khasnya. Bollinger Band itu adalah indikator yang menurut saya terbaik, terbaik menurut saya karena di situ bisa mengetahui tentang power pergerakan forex, bisa mengetahui titik di mana dia mulai tren, dan dia juga mengetahui tentang batasan dia pergerakan koreksi. Yang ketiga, keempat adalah dia mengetahui ranging, kemungkinan arah atau batasan-batasan mana saja yang akan terjadi dalam pergerakan forex, gitu ya. Yang pertama adalah kita mengenal tentang kembang dan kempisnya forex, kembang dan kempisnya Bollinger itu dengan kita melihat perkembangannya. Lihatan, di sini ada yang mengembang, ada Bollinger yang mengembang, ya. Mengembang ini mengartikan bahwa apa? Mengartikan bahwa pergerakan itu sangat 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 berpower tinggi. Tetapi ketika dia menyempit, pergerakan itu sangat kecil sekali dan dia biasanya datar dan dia ranging, gitu ya. Nah, kayak gitu. Kenapa alasannya Bollinger ini kok kok kadang melebar, kadang menyempit, kadang melebar lagi, kadang menyempit. Nah, dari ciri khas ini bisa kita ketahui bahwa bagus tidaknya masuk pasar. Nah, ya, bagus tidaknya masuk pasar. Kita lihat dari belakang. Kita lihat di sini, paling depan. Paling depan itu kita lihat itu adalah ranging atau dia menyempit, kan. Berarti ketika dia menyempit, maka kita mengetahui bahwa oh, pergerakan sedang kecil. Kita nggak baik untuk masuk, takutnya dia bolak-balik arah. Tapi kita lihat sebelumnya dia adalah turun, ya. Sebelumnya adalah turun. Karena dia, kita ingat tadi aku bilang adalah deviasi bawahnya yang sering, astaga, deviasi bawahnya yang sering tertembus atau terdorong, maka dia turun dan batasnya adalah batas atas. Tapi yang baru di situ ada deviasi atas yang terdorong. Kita lihat, ya enggak? Berarti kita bisa menggambarkan bahwa tren sedang naik, bukan sedang turun lagi karena eh, deviasi atasnya sudah terdorong ke atas. Nah, ketika didorong di atas, maka kita akan mengasumsikan dia naik. Tapi saat ini dia sedang menguncup. Maka kita persiapan untuk posisi buy. Cuman ketika dia udah mendorong lagi di atas. Nah, sudah mendorong, kan? Di sini kita baru open posisi buy. Dan kita stop loss di mana? Di stop loss di paling bawah. Adalah batasan paling bawahnya. Gitu. Nah, ketika itu terjadi dan dia oke, dia buy naik sekitar 34 pip dan kita bisa take profit dan ambil profit di resisten. Ingat video yang kemarin tentang resisten. Nah, stop loss ini kita pindah lagi ketika dia udah mulai naik, mulai naik dan terus naik. Inti kita pindah dan ternyata sudah kena TP dan selesailah sudah. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang terdorong, kan? Nah, ada terdorong lagi ke bawah, maka kita bisa mengasumsikan bahwa pergerakan pasar sedang apa? Sedang turun. Oke, sedang turun bukan berarti langsung open posisi, ya. Kalau yang pengen lebih aman, kita tunggu aja di middle Bollinger Band atau nunggu. Nah, setelah di middle ini baru kita open posisi sell dengan stop loss di mana? Stop loss di paling atas. Dengan take profit di mana? Di support. Atau di sini boleh, atau di sini boleh. Tapi kalau pengen cepat ya di sini, ya. Nah, ketika dia udah seperti ini, maka kita akan lihat pindah lagi stop loss, pindah dan take profit. Good idea. Dan sesimpel itu saja untuk indikator Bollinger Band. Dan di sini pun sisanya take profit. Dan dia kita masih turun. Kita lihat dia masih turun dan belum ada deviasi atas yang tertembus. Maka kita akan tunggu candle lagi turun. Nah, di sini kita candle turun dan kita open posisi sell lagi di sini. Kita stop loss di sini.
di high-nya sebuah Bollinger, dan kita tunggu take profitnya diambil saja di low sini atau bisa ambil di sini boleh atau di sini boleh. Karena di sini ada low kan? Di sini ada low, di sini ada low kan? Ya. Ya, take profit lagi dan hanya sekedar seperti itu saja. Ketika dia udah menembus atas lagi terdorong, maka kita persiapan open posisi buy ya. Ketika dia ada candlestick naik. Nah, seperti ini kena stop loss. Nah, kena stop loss satu kali. Kita sell lagi, kena stop loss lagi dua kali. Dan kita buy lagi di sini, take profit lagi. Oke, kayak gitu aja untuk Bollinger Band. Sesimpel itu saja. Kita probabilitasnya sih sangat tinggi kalau Bollinger Band, probabilitasnya sangat tinggi sekali. Cuman kita mau nggak menaati rule itu. Hanya menggunakan Bollinger Band. Ingat, hanya menggunakan Bollinger Band saja kita bisa profit. Tanpa menggunakan indikator lain, tanpa analisa lain. Kita hanya dengan support resisten, Bollinger, selesai. Sebenarnya dalam forex itu bukan karena sistemnya yang membuat profit, tapi tentang probabilitasnya dan mau nggak kita mengikuti rule-rule yang sudah kita buat di dalam dunia forex. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Dan hanya itu yang bisa aku jelaskan dengan Bollinger Band. Sebenarnya banyak, belum nanti tentang deviasi. Cuman sesimpel itu saja. Karena ya videonya terlalu banyak ya. Nanti ada envelope juga belum aku jelasin. Ichimoku juga belum aku jelasin. Jadi berharap kalian pelajari sendiri lebih lanjutnya. Tapi secara dasar hanya seperti itu tentang Bollinger Band. Oke, oke, simple bukan? Simple banget. Dan jangan lupa di subscribe di atas pojok kiri karena nanti kita akan masuk ke envelope, indikator envelope. Setelah envelope selesai, masuk Ichimoku dan selanjutnya sampai nanti selesai tentang forex semuanya. Oke, jangan lupa ya subscribe di kiri atas video ini. Dan kalau kalian yang baru melihat video ini, kalian harus mengikuti dari dasar dulu. Ya, video-video sebelumnya kalian harus mengikuti itu karena step by step. Nggak bisa loncat. Oke? Terima kasih banyak dan happy trading. Bye-bye.